Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membaca Al-Quran, Surah Yasin, dan juga akan berdiskusi dari pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Medi Nur Amanda dengan NPM 1702042100032. Perkenalkan, nama saya Dita Kusumawardani dengan NPM 12030424124. Perkenalkan, nama saya Sifa Salama Rahmi dengan NPM 1804110210035. Perkenalkan, nama saya Rizik Muhammad dengan NPM 24011102178. Perkenalkan, nama saya Irman Nur dengan NPM 15061102100. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauma ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiyya illal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim musnaini faqaddabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum lamursalun. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinah rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrillah tugni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkidun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min junmin minas sama'i wa ma kunna lilin.
In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal ibad. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menanggapi isu-isu yang telah diberikan oleh Pak Mei selaku dosen agama di kelas 077. Nah, yang pertama yaitu pengalaman sebagai seorang muslim, mengapa yakin menjadi muslim. Nah, kebetulan saya sedari lahir sudah menjadi muslim. Jadi, menurut saya tidak ada yang perlu diragukan menjadi seorang muslim, karena menjadi muslim sendiri sudah dijamin baik dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam merupakan satu-satunya agama yang memiliki peraturan kehidupan manusia yang sangat kompleks dan juga komprehensif. Jadi kita berada dan memilih Islam karena Islam adalah agama yang benar, lengkap, dan juga sempurna. Nah, selain itu,
Karena menurut saya, Islam sendiri adalah ajaran universal. Islam itu universal yang meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Islam adalah ajaran yang universal karena mengajarkan meliputi semua aspek mulai dari hukum, pendidikan, tata krama, dan sebagainya. Nah, Islam adalah risalah dari semua zaman. Islam adalah risalah yang dibawa para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak hanya itu, menurut saya Islam juga sangat menghargai dan menghormati hak hidup manusia. Bahkan sebelum dunia mengenal HAM, 14 abad yang lalu, Islam itu datang dengan mendeklarasikan bahwa manusia mempunyai hak yang harus dijaga, sebagaimana kita menjalankan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, Islam memandang hidup sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana tidak ada seorang yang boleh merampasnya. Nah, seorang tuan itu juga tidak boleh merampas hak budaknya. Terus juga pemerintah tidak boleh merampas hak hidup rakyatnya. Dan orang tua tidak boleh merampas hak hidup anaknya. Nah, dalam hak hidup, Islam tidak membedakan antara orang yang merdeka ataupun budak. Bahkan sampai pada janin yang masih ada di dalam kandungan mempunyai hak untuk dihormati, tidak digugurkan, meskipun dia dari hasil perbuatan yang haram. Nah, dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia, Islam juga mensyariatkan hukum bagi orang yang membunuh dengan cara sengaja tanpa alasan dan prosedur yang benar. Nah, di sini Islam lebih memilih mengorbankan seseorang yang memang bersalah karena membunuh agar banyak bisa lebih aman melindungi hak hidup banyak orang dan juga agar bisa mengambil pelajaran supaya tidak dengan gampang merampas hak hidup orang lain. Nah, selanjutnya itu isu respon terhadap membuat SIM secara ilegal atau menembak. Nah, perilaku menembak SIM ini adalah perilaku yang biasanya dilakukan SIM secara instan. Mereka ini tidak protes yang disediakan oleh pihak kepolisian. Nah, masyarakat ini cukup membayar uang kepada oknum yang terlibat. Nah, setelah itu mereka bisa langsung mendapatkan SIM tersebut. Nah, menembak SIM ini tentunya adalah sebuah perilaku yang dilarang di mata hukum negara dan juga agama. Nah, tentunya di mata hukum kegiatan ini adalah kegiatan yang ilegal dan dilarang. Namun, masih banyak masyarakat yang tetap memakai cara ini untuk mendapatkan SIM secara instan. Nah, selain kegiatan ini adalah kegiatan curang, kegiatan ini juga bisa dibilang sebagai kegiatan korupsi atau suap menyuap. Karena dalam menembak SIM ini kan diperlukan biaya lebih dari biaya yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Nah, praktik ini sudah jelas termasuk praktik suap menyuap. Nah, hukumnya haram dalam agama Islam. Nah, ada juga nih sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya adalah sebagai berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat penyuap dan juga yang disuap. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat siapapun hambanya yang melakukan praktik suap menyuap. Maka karena dari itu kita sebagai umat yang taat sudah seharusnya untuk menghindari kegiatan tersebut. Nah, hindarkan terhadap dosa, kita juga jadinya lebih mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Ketika kita memiliki SIM secara resmi, kita juga akan lebih siap mengendarai kendaraan yang kita miliki, karena kita sudah berhasil lulus menghadapi tes-tes yang telah diberikan oleh pihak kepolisian. Nah, menembak SIM juga akan membahayakan pengguna jalan lain dan diri kita sendiri, karena kita kan nggak menjalani tes yang disediakan oleh pihak kepolisian, jadi kita nggak mendapat tolak ukur apakah kita sudah siap membawa kendaraan atau belum. Nah, selanjutnya isu yang selanjutnya itu ada melanggar lalu lintas di jalan, mending damai di tempat. Nah, menurut saya sendiri, tentunya hal tersebut merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan karena hal tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Nah, dalam sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu bertanggung jawab atas segala hal yang kita perbuat, karena nantinya kita akan menanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Nah, seperti pada surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, dari surat itu, kita bisa dapat melihat bahwa contoh kasus yang di atas itu sangat bertolak belakang sama apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Nah, karena dengan damai di tempat daripada menerima konsekuensi yang sebenarnya kita
lakuin tapi kita tidak bertanggung jawab. Dan kita juga jadi melakukan hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, selanjutnya itu ada komentar saya mengenai perkuliahan di semester 1 ini. Di semester 1 ini, khususnya di kelas agama, saya merasa saat perkuliahan, walaupun mata pelajaran agama Islam ini sama seperti saat saya SMA, tetapi saya merasa sangat beda karena di perkuliahan ini, khususnya di kelas agama 077, hampir setiap pertemuan itu mengadakan diskusi. Nah, diskusi ini sangat menarik buat saya sendiri, karena selain mendapatkan ilmu dari materi yang sudah disampaikan di video live Unpad, saya juga bisa menambah wawasan dengan bertukar pikiran dengan teman-teman sekelas. Isu-isu yang diangkat juga sangat up to date, sehingga saya sendiri lebih tertarik membaca isu-isu keagamaan terkini. Nah, yang terakhir ada rencana saya untuk 4 tahun ke depan dalam perkuliahan di Unpad guna menjaga spirit agama. Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu menjaga pergaulan saya di Unpad agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas dan tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Karena ketika saya dapat menjaga pergaulan saya jadi lebih bisa menjalani kegiatan perkuliahan saya dengan lancar dan pastinya penuh berkah. Yang kedua, mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak kampus maupun organisasi. Karena dengan saya mengikuti kegiatan keagamaan tersebut, saya dapat menambah ilmu agama saya dan menjalin hubungan persaudaraan seagama. Nah, yang terakhir, saya juga akan membaca dan mendengarkan informasi tentang agama dari berbagai sumber terpercaya agar saya senantiasa menambah ilmu agama saya. Mungkin sekian tanggapan saya atas isu-isu yang telah diberikan oleh Pak Mei. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya yakin sebagai seorang Muslim? Islam adalah agama yang rasional, mudah dipahami dengan akal sederhana karena menjunjung tinggi keesaan Tuhan yang hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga merupakan agama yang affordable, yaitu sanggup dilaksanakan oleh rata-rata manusia, dan juga tidak memberatkan. Bila tidak bisa sholat sambil berdiri, maka duduk. Bila tidak bisa sambil duduk, maka berbaring. Atau bila masih belum bisa, tidak apa-apa, kita bisa menggunakan isyarat. Islam menyebarkan agamanya dengan kebaikan dan juga tidak memandang kasta-kasta. Hal lain yang membuat saya yakin kepada Islam ialah bahwa saya yakin bahwa Al-Quran yang kita baca saat ini tidak mengalami perubahan. Al-Quran yang kita baca saat ini merupakan kitab suci yang terjaga keasliannya. Al-Quran yang kita baca sama dengan Al-Quran yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad. Selain itu, saya yakin akan sebuah kehadiran yang lebih besar dari manusia, yaitu Allah yang memiliki kuasa untuk mematikan yang hidup dan juga bergantinya siang dan malam. Selain itu, menjadi seorang Muslim adalah sebuah anugerah bagi saya, karena artinya Allah mengizinkan saya untuk menjadi pemeluk agamanya. Karena dengan mengingat Allah, saya selalu merasa tenang dan damai. Yang membuat saya yakin sebagai seorang Muslim ialah bahwa Allah sudah berjanji bahwa apa yang sudah ditakdirkan untuk saya tidak akan tertukar maupun terlewat kepada orang lain. Tanggapan saya tentang persoalan pertama yaitu buat SIM supaya mudah nembak aja. Menurut saya, membuat SIM dengan cara menembak memiliki resiko yang cukup besar. Banyak para pengemudi di jalan raya yang tidak tahu peraturan dan tata cara maupun kedisiplinan dalam berlalu lintas. Tidak hanya itu, jalan raya merupakan salah satu tempat yang rawan untuk seseorang kehilangan nyawa akibat kelalaiannya maupun kelalaian orang lain. Karena bila terjadi sesuatu kecelakaan di jalan raya, bila bukan orang lain yang terluka, maka kita yang terluka. Namun saya sadar, yang membuat banyak orang lebih memilih jalur menembak ialah karena trek saat ujian praktik yang dinilai susah, sehingga mereka keburu malas dan minder, tidak akan lulus. Padahal, keuntungan lain membuat SIM jalur biasa ialah adanya tes ujian dengan minimal nilai tertentu yang berisi kiat-kiat taat berlalu lintas, etika di jalan dan maksud dari beberapa rambu-rambu yang ada di jalan. Poin penting lainnya, menggunakan jalur biasa jauh lebih murah dan membuktikan bahwa kita siap dan lulus untuk dapat melalui rintangan yang berada di jalan raya. Lalu yang kedua, persoalan tentang melanggar lalu lintas di jalan raya, mending damai di tempat saja. Yang pertama, menurut saya, bila kita taat berlalu lintas, membawa surat-surat kendaraan, memakai helm dan juga memiliki SIM, pihak berwajib pun tidak akan menilang kita. Bila kita melanggar dan pada saat itu kita ditilang, menurut saya kita harus bertanggung jawab dengan aksi yang kita perbuat. Kegiatan suap-menyuap malah akan memperbanyak oknum. Selain itu, kegiatan tersebut akan membuat kita menormalisasikan kebiasaan buruk dan menganggap bahwa apapun dapat diselesaikan dengan uang.
Menurut saya, kegiatan suap-menyuap akan menurunkan rasa percaya kita kepada pihak berwajib, karena kita merasa bahwa mereka sudah tidak memiliki integritas dan kejujuran. Selain itu, menurut saya, ketika kita mengurusnya sendiri, kedepannya kita akan lebih hati-hati untuk berkendara dengan baik selama dalam perjalanan. Lalu yang ketiga, menurut saya, selama 1 semester ini, pembelajaran PAI pada matkul TPB sangat menyenangkan, karena saya diajak untuk berpikir kritis dan juga tadabbur terhadap alam semesta ini. Tidak hanya itu, pembelajaran dan juga komunikasi dua arah, walaupun terbatas dalam media online, masih terasa hikmatnya. Video-video yang diberikan pun edukatif dan seperti melihat kajian-kajian. Matkul TPB PAI layaknya penyeimbang dalam kehidupan perkuliahan. Karena materi yang diajarkan tidak hanya seputar duniawi saja, namun juga tentang ukhrawi. Saya pun merasa semakin mengenal agama yang sudah saya anut sejak lahir. Lalu untuk rencana jangka panjang saya selama 4 tahun kuliah, yaitu saya akan mencoba untuk menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi saya. Saya juga ingin memiliki kesempatan untuk mengajar atau melakukan volunteer, baik dalam kegiatan belajar bahasa Inggris sesuai dengan prodi jurusan saya, maupun belajar Al-Quran. Tidak hanya itu, mungkin untuk kedepannya saya akan mengikuti banyak hal berbasis keagamaan, seperti kajian, kegiatan amal, dan juga kegiatan baik lainnya yang bernafaskan Islam. Saya juga berharap saya dapat menjaga keistiqomahan dalam beribadah, seraya menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat dari perkuliahan TPB Agama untuk melindungi dan membentengi diri dari pergaulan yang keluar dari ajaran yang saya yakini. Kelak saya berharap menjadi figur yang dapat diteladani oleh orang-orang di sekitar saya. Sekian dari saya, mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan isu yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu pengalaman sebagai seorang muslim, mengapa yakin menjadi seorang muslim? Saya yakin menjadi seorang muslim karena semua ajaran Islam dan larangan yang Allah berikan kepada umat muslim bukanlah hanya sekedar larangan dan perintah, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Contohnya, seperti larangan memakan makanan haram, bukan hanya sekedar dilarang, tetapi karena hewan yang dilarang untuk kita makan tidak baik untuk tubuh dan kesehatan kita. Bahkan ibadah 5 kali sehari yang wajib kita lakukan, gerakan-gerakan yang kita lakukan bukan hanya gerakan biasa, tetapi gerakan sholat yang biasa kita lakukan juga bermanfaat untuk kesehatan diri kita. Agama Islam menurut saya sangatlah baik dan saya amat bersyukur terlahir dengan agama Islam. Perintah yang Allah berikan benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Pengalaman saya sendiri yaitu pernah sekali saya berbohong kepada orang tua saya untuk bermain. Padahal berbohong adalah hal yang dilarang oleh Allah, apalagi kepada orang tua. Pada saat saya main, saya mengalami kecelakaan ringan dan saya sangat menyesal. Jika saya menuruti apa kata orang tua saya dan tidak melanggar perintah Allah, mungkin saya akan baik-baik saja. Selanjutnya, tanggapan mengenai isu yang pertama yaitu buat SIM supaya mudah membuat SIM-nya cara menembak. SIM pada faktanya memang dipersulit tesnya di negara kita ini. Menurut beberapa orang, hal tersebut dilakukan agar orang lebih memilih membuat SIM dengan cara nembak agar lebih cepat. Padahal kebutuhan adanya SIM bukan hanya agar tidak ditilang saja, tetapi agar pengemudi benar-benar paham bagaimana cara berkendara melalui tes dalam pembuatan SIM, agar keselamatan semua pengendara di jalan aman. SIM sudah pandai dalam berkendara. Peraturan dalam pembuatan SIM memang faktanya dipersulit di Indonesia, tetapi sebaiknya kita mengikuti peraturan yang ada demi keselamatan kita sendiri dan berperilaku jujur, karena menurut saya memiliki SIM dengan cara nembak merupakan perilaku yang tidak jujur dan tidak baik. Selanjutnya itu jika kita melanggar lalu lintas dan melakukan damai di tempat. Ini sama saja dengan pembuatan SIM. Saat melakukan pelanggaran biasanya kena tilang dan akan dilanjutkan di pengadilan dan dilakukan sidang. Proses yang cukup panjang, tetapi ada beberapa yang dapat dilakukan dengan cara damai di tempat. Memang sangat mudah, tinggal bayar lalu dilepas. Tapi hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak baik karena termasuk dalam perilaku menyuap, di mana kita membayar kepada polisi dengan kesepakatan tertentu dan dilepas agar tidak kena tilang. Jika kita melakukan pelanggaran dan tahu bahwa yang kita lakukan melanggar aturan lalu lintas, seharusnya polisi sendiri mengerti bahwa hal
yang dia lakukan sudah menganggap pekerjaannya sendiri dan sangat tidak baik. Bahkan ada beberapa polisi yang melakukan hal tersebut karena perintah atasan. Maka sebaiknya jika kita sadar kita yang melakukan pelanggaran, kita bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri dan tidak melakukan cara cepat atau menyuap polisi. Sesuai hadis yang ada yaitu kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuanya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab tidak hanya pada seorang pemimpin atau penguasa, karena setiap individu adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin dari dan atau untuk diri kita sendiri. Dan itu membuktikan bahwa setiap manusia memiliki pertanggungjawabannya masing-masing. Selanjutnya itu pengalaman dan komentar atas perkuliahan PAI selama 1 semester. Perkuliahan berjalan dengan baik, apalagi diskusi yang biasa dilakukan disangkut pautkan dengan fakta yang ada di Indonesia atau pada kehidupan. Ternyata banyak ajaran Islam yang perlu didiskusikan dan dipastikan dengan baik dan benar. Contohnya, apakah berdoa harus dengan bahasa Arab saja? Kenapa tidak dengan bahasa Indonesia? Lalu, apakah Indonesia merupakan negara Islam? Karena dalam UUD terdapat beberapa nilai yang diambil dari ajaran Islam. Diskusi yang dilakukan sangat bermanfaat dan menurut saya berjalan dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah karena dikontekstualisasikan dengan kehidupan kita. Selanjutnya itu rencana ke depan dalam rangka menjaga spirit agama Islam dalam perkuliahan selama 4 tahun di UNPAD. Dengan apa yang telah saya dapatkan selama 1 semester ini, saya akan terus belajar dengan baik mengenai ajaran Islam melalui menonton video yang menambah wawasan dan menerapkan apa saja yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun TPB ini hanya ada dalam 1 semester, namun bukan berarti membuat saya berhenti untuk mempelajari dan memperdalam mengenai agama Islam. Karena ajaran Islam sangatlah penting untuk diimbangi dengan ilmu pengetahuan, agar saya sadar dan tidak hilang arah dalam menambah ilmu pengetahuan saya dan tetap di jalan yang benar. Sekian jawaban dan pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, pengalaman sebagai seorang Muslim. Mengapa saya yakin menjadi seorang Muslim? Karena saya dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua saya tentang Islam. Dan karena saya telah merasakan sendiri kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saya meminta dan berdoa kepada Allah, pasti doa saya dikabulkan, dan setiap saya melaksanakan sholat, membaca Quran, zikir, dan amal-amal yang lainnya, hati saya menjadi lebih tenang. Begitupun sebaliknya, jika saya sedang lalai dalam beribadah dan lupa kepada Allah, hati saya menjadi tidak tenang dan pasti saya mendapatkan musibah. Dan saya mikirnya, musibah yang diberikan oleh Allah tersebut itu tuh sebagai peringatan gitu buat saya untuk tidak lalai lagi dalam beribadah dan selalu mengingat kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya tentang isu membuat SIM supaya mudah nembak saja. Saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut karena mau sesulit apapun rintangannya, kita harus berusaha dulu dan jangan langsung main asal tembak saja. Jika kita gagal dalam menyelesaikan rintangannya, kita harus coba lagi di kemudian hari. Karena artinya jika kita gagal, berarti kita belum cukup siap untuk berkendara di jalanan. Dan kita harus usaha lebih giat lagi dan berdoa agar dimudahkan usaha kita. Karena saya yakin jika kita sudah berusaha dan dibarengi oleh doa, pasti usaha kita akan berhasil. Dan menembak SIM juga termasuk perilaku suap menyuap. Di Islam juga sudah banyak dijelaskan tentang suap menyuap. Salah satunya melalui surat Al-Baqarah ayat 188 yang memiliki arti, janganlah kamu harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan dosa. Padahal saya juga kurang setuju dengan pernyataan tersebut, karena menurut saya dengan kita damai di tempat saja itu tuh kita tidak bertanggung jawab gitu dengan pelanggaran yang kita perbuat gitu. Kita tuh harus bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran yang kita perbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena peraturannya, jika kita melanggar lalu lintas,
kita tuh harus ditilang lalu mengikuti sidang dan membayar denda sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan di persidangan nanti. Bukannya damai di tempat. Karena jika kita damai di tempat, berarti kita kabur dari tanggung jawab dan di situ kita secara tidak langsung menjaga polisinya. Dan Islam juga mengharamkan segala tindakan suap menyuap. Kemudian tentang isu selanjutnya, pengalaman dan komentar saya atas perkuliahan PAI selama 1 semester. Selama mengikuti perkuliahan PAI selama 1 semester, saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang menjadi bekal untuk saya ke depannya nanti. Dan selama saya mengikuti perkuliahannya juga, saya selalu enjoy, karena dosennya juga baik. Dan kita juga selalu diajak berpikir kritis dan berdiskusi tentang isu-isu yang sedang ramai saat itu. Kemudian selanjutnya, rencana ke depan dalam rangka menjaga spirit agama Islam dalam perkuliahan selama 4 tahun di Unpad. Rencana saya ke depannya untuk menjaga spirit agama Islam dalam perkuliahan selama 4 tahun di Unpad, yaitu saya akan terus menambah keimanan saya dengan selalu ingat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, dan sebisa mungkin saya menahan diri agar tidak tergoda untuk melakukan hal yang maksiat, yang membuat saya menjadi lupa kepada Allah. Dan saya juga akan menjaga pergaulan saya, prinsip untuk berteman dengan siapa saja. Tapi jika bergaul, saya akan memilih orang yang bergaul dengan saya, orang-orang yang bisa memberi dampak positif kepada saya. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya akan menanggapi pengalaman saya sebagai seorang Muslim. Di sini ditanyakan mengapa yakin menjadi seorang Muslim atau menjadi Muslim. Yang pertama, mungkin saya akan menceritakan dulu asal-usul saya. Ya, saya itu lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang notabene mereka itu orang Islam semua. Jadi saya termasuk orang yang Muslim turunan. Dan tidak menutup kemungkinan lingkungan saya juga termasuk lingkungan positif atau lingkungan yang agamis. Dari saya kecil, saya dididik untuk percaya dengan adanya Tuhan. Sewaktu kecil, saya sudah sering diajari mulai dari caranya menulis Arab, membaca Al-Quran, dan Iqra dari alif batasa, seperti itu. Dan saya juga sewaktu kecil pernah bersyahadat secara langsung. Mengapa saya percaya akan adanya Tuhan? Cukup satu dalil yang memberikan impact yang begitu dalam diri saya, yaitu dalil sifat wujud, wujudu hadhil mahlikoti di dalam kitab Tijan. Cukup satu dalil itu sih yang membuat saya percaya, karena saya pikir juga tidak mungkin adanya makhluk di dunia ini kecuali ada yang mewujudkannya. Bagaimana mungkin keadaan dibuat sesuatu yang. Lalu yang selanjutnya saya akan menanggapi tentang yang diberikan oleh Pak Mei, menanggapi tentang melanggar lalu lintas di jalan dan meja. Tentang saya mengenai pertanyaan itu, tentu saya tidak setuju, karena itu termasuk suap menyuap dan tidak bertanggung jawab, dan itu dilarang di mata hukum, negara, dan agama, mau itu oknum polisinya maupun orang yang menyuapnya. Pokoknya tidak ada toleransi untuk hal seperti itu. Lalu selanjutnya akan menanggapi tentang membuat SIM supaya mudah menembak saja. Jelas itu juga saya tidak setuju, tapi ada sebuah pengecualian. Bisa dimaklumi karena membuat SIM itu di negara kita itu memakan waktu dan sangat sulit. Nggak sehari jadi gitu. Kalau ujiannya gagal bisa lusa lagi, dan terus seperti itu. Untuk beberapa orang yang memang sangat sibuk, waktu yang dipakai untuk mengantri tersebut akan lebih menguntungkan jika digunakan untuk kesibukan yang lain. Dan untuk alasan kenyamanan bagi beberapa orang ini menjengkel apabila harus mengantri ujian tersebut. Itu sih. Terus untuk komen kuliah Pak Mei atas perkuliahan PAI selama 1 semester ini, pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Mei yang sebanyak-banyaknya sudah membimbing saya dan sabar menjadi dosen PAI di kelas saya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya yang berkaitan tentang hukum-hukum di negara ini. Saya menjadi banyak wawasan tentang hukum di negara ini dan tentang yang dikait-kaitkan kepada agama. Komentarnya cukup senang sih belajar di kelas PAI yang diajari oleh Pak Mei. Buat sistem pembelajarannya enak sekali, santai, rileks, nggak ada tekanan yang terlalu menekankan banyak orang. Termasuk saya juga tidak terasa terbebani untuk tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Mei. Jadi cukup handle untuk kegiatan-kegiatan saya. Cuman ya paling agak kesusahannya itu paling di deadline-nya yang
sangat mepet gitu kalau Pak Mai mau buat itu. Lalu untuk rencana ke depannya dalam rangka menjaga spirit agama Islam saya dalam perkuliahan selama 4 tahun di Unpad, yang pertama mungkin saya akan lebih giat dalam beribadah, akan sunnah dan kewajiban saya sebagai seorang muslim yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis, lalu memperbanyak relasi dengan orang-orang yang seiman dan kepercayaan dengan saya, dan lebih giat dalam mengkaji atau mengaji agama Islam supaya saya lebih tahu akan wawasan dari agama saya sendiri. Ya, intinya sih lebih giat dalam beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian bacaan Al-Quran dan diskusi atas pendapat kami masing-masing dari isu dan pertanyaan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.